warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Ulfa doakan semoga kalian dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari sebelum kita belajar, kita seperti biasa membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Robbal Alamin. Semoga pada pagi hari ini kita bisa diberikan kelancaran dan pemahaman dalam belajar. Pembelajaran hari ini tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran yang ketiga, muatannya PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Yang pertama, PPKN. Materinya peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berikut ini beberapa contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga, adanya keterbukaan antar anggota keluarga, dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kedua, sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu ikut kerja bakti atau gotong royong, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan, bersikap ramah terhadap semua orang, dan tidak membedakan suku, ras, maupun agama. Dan yang ketiga, contoh sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu belajar dengan giat, menjenguk teman yang sakit, membersihkan lingkungan sekolah, saling menghargai dengan teman yang berbeda suku, ras, maupun agama, dan tidak mencontek. Nah, itu tadi beberapa materi tentang sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, tugas kalian adalah kerjakanlah Ayo Eksplorasi pada halaman 83 sampai dengan 84. Berikutnya materi bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur iklan televisi, radio, dan iklan internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi. Media televisi merupakan media audiovisual sehingga estetika yang dituntut menyangkut indera pendengaran dan penglihatan. Iklan televisi memiliki unsur tertentu, yaitu 1. Suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, suara tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Yang kedua, gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Dan yang keempat, tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Yang kedua, unsur-unsur iklan radio. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Dan yang ketiga, unsur-unsur iklan internet. Iklan internet berupa pesan yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengenalkan, mengajak, membujuk agar khalayak umum atau masyarakat ikut pada suatu ajakan tertentu yang terpasang dan bisa terlihat pada jaringan internet. Unsur-unsur iklan internet antara lain 1. Suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Yang kedua, gambar.
Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Dan yang keempat adalah gerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Berikutnya, ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu 1. Komunikatif, yaitu mampu menyampaikan pesan dengan baik. Yang kedua, informatif, artinya mampu memberikan informasi produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang keempat, menarik perhatian. Dan yang kelima, mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tugas kalian berikutnya adalah jawablah pertanyaan pada buku paket kalian yang ada di halaman 87. Materi berikutnya adalah IPS, usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Anak-anak untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Berikutnya adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan. Selanjutnya yang ketiga adalah peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ada juga hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Selain hewan besar dan hewan kecil, ada juga unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Berikutnya adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, dan damar. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air ke dalam tanah, menghindari terjadinya banjir, dan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa.
Kemudian yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Nah, yang berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Nah, kemudian yang kedelapan adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, yang kesembilan adalah usaha jasa. Usaha jasa merupakan usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata lainnya.